jumlah gue berbicara kasar dalam series ini bisa jadi lebih banyak daripada seluruh hidup gue di compile. Mama kakak ngomong kasar loh gitu kan. Emang ngomong apa? Terus gue ngomong kontol. Astagfirullahaladzim. Jago banget sumpah. Lo kok gitu. Aku gak bisa gitu. Bisa gitu. Oh my god. Tiba-tiba Acon tuh ngomong di HT gitu kayak tawarin tawarin produser bakmi. Udah mati anjing. Gue lagi habis nangis. Tiba-tiba gue disuruh nawarin bakmi. Coba belokinnya gimana tuh? Jadi ada gue tuh yang kayak Papi mau bakmi. Kembali lagi di podcast Bikin dan Berbagi Bersama saya Azid dan saya Alis. Kita dua host yang sama-sama panik ya karena didukung talent nasional. Serem. Di depan kita ada Mbak Rachel Amanda. Sering banget kita tonton di TV waktu kecil ya. Sekarang ada di hadapan kita loh. Dan di sebelahnya ada Mas Buki Mansyu. Halo. Yang suaranya juga sering kita dengar ya. Luar biasa. Oke, jadi kita mau ngobrolin apa nih sekarang? Kita bahas tentang series terbaru mereka. Apa tuh? Seriesnya drama, Ratu Drama. Betul. Iya. Produksi dari? Wah, gak baca brief ya. Gak ada. Jadi series ini adalah kolaborasi dari Base Entertainment dan Studio Antelo Antelo pastinya. iya. Dan bakal tayang di video. Jadi tungguin aja, pokoknya ini tayang pasti seriesnya juga tayang. Oke. Yes. Yes. Oke, gimana? Oke. Jadi di series drama Ratu Drama ini coba perkenalkan karakter kalian apa gitu. Oke. Mau aku dulu atau kamu? Iya. Silakan. Oke. Kalau gue karakter gue itu meranin Julian yang juga jadi tuh Julian itu pemain sinetron ceritanya. Dan dia punya karakter di sinetronnya itu bernama Panji gitu. Dan ceritanya tuh gue tuh cerita. Jadi gue basically gue Acting dalam acting ya. acting dua karakter dalam acting gitu. Dan ceritanya tuh gue semacam Dude Herlino gitu tuh. Oh, iya. Yang disenengin mama. Oh, iya. Gitu idaman mama gitu kan yang ganteng elegan. Gimana? Kayak elegan. Tapi punya deep dark secret gitu. Itu sih. Ngeri banget. Kalau Kak Amanda sendiri? Kalau gue berperan sebagai Emily, sama Emily itu juga pemain sinetron yang dia terkenal dengan peran-peran yang protagonis. Jadi dia tuh TV sweethearts gitu lah. Semua orang tuh kayak suka gitu sama si Emily ini gitu. Dan karena di sinetron yang bersama si Julian, dia berperan sebagai namanya Sendu. Karena anaknya tuh sendu gitu, yang apa-apa tuh tersiksa gitu kayak Mas Panji. Waduh. Kayak Candy gitu gak sih? Kayaknya ya. Iya. Versi lebih dewasanya dari Candy gitu. Terus ya udah gitu. Dan ceritanya si Emily ini lumayan mungkin kayak ceritanya dalam series drama Ratu Drama itu tuh dia lagi di atasnya lah gitu, kayak semua sinetron yang dia bintangi itu pasti rating 1. Jadi kesayangan produser juga lah. Oke. Star syndrome gitu ya. Ada Star Syndrome-nya. Kita mulai dari Emang karakternya nyebelin. Nah itu bagian yang menariknya adalah di bagian karakter ini kan kakak mau nggak mau harus memerankan dua karakter yang saling bertolak belakang nih di sinetronnya kayak gitu, terus di seriesnya kayak gitu. Itu tantangan bagi kakak nggak sih, atau gimana tuh kesulitannya gitu tuh? Tantangan sekaligus kayak seru banget karena prosesnya tuh menurut gue tuh kayak bermain-main karakter gitu loh. Banget. Oke. Jadi kayak misalnya mungkin kalau dulu gue juga sempat sinetron stripping juga kan memang karakternya kebanyakan protagonis gitu kan, sweethearts gitu. Nah ketika memerankan jadi si Emily-nya dalam seriesnya,
gue juga sebenarnya tuh jarang dapat antagonis gitu. Maksudnya kalau di sini kan mungkin dibilang nah ini yang menariknya, Aco tuh bikin karakter di sini tuh sebenarnya juga nggak ada yang bener-bener hitam putih gitu kan. Kayak si Emily tuh ya emang kelakuannya minus banget gitu, tapi akan ada adegan-adegan yang lo juga ngerti kenapa orangnya kayak gini gitu. Karena ya misalnya ya ini nanti udah tayang kan ya keluar ya? Iya, udah tayang aman. Ya maksudnya kayak misalnya yang adalah gitu kayak kenapa orang-orang seperti yang udah sangat terkenal jadi punya trust issue sama orang. Nah itu yang salah satu yang terjadi sama Emily yang membuat dia memang jadi berjarak gitu sama orang, karena ya mungkin pengalamannya adalah ya karena gue biasa dimanfaatin gitu sama orang-orang gitu, karena orang tahu gue terkenal dan sebagainya. Itu yang jadi kayak sisi humanis dari si Emily-nya juga, nggak selalu orang tuh ngeliatnya kayak ih dasar star syndrome gitu. Jadi kayak orang baik yang tersakiti gitu ya, kayak Joker. Iya gitu, maksudnya kayak dalam in real life orang yang rese pun tuh juga tersakiti gitu Iya, ya, kayak si Emily iya. pun tuh juga tersakiti Iya. yang membuat dia akhirnya bersikap seperti itu gitu. ceritanya sendiri lah ya. Iya. Kayak Joker gitu lah ya. Joker. Iya. Ada reason behind it-nya juga. Iya. Tapi kalau switch karakter kan mau nggak mau berarti 2 karakter dalam periode waktu yang bersamaan gitu. Gimana Wah, tuh? jago banget sumpah. Lo kok Gimana tuh ya? nyebelin banget. Jadi kayak aku nggak bisa gitu. Gitu, nggak bisa gitu. Oh my god. Itu kayak, kalau gue kan karakter Julian sama Panji itu nggak terlalu jauh beda. Yang gue bedain itu cuman kayak kalau Panji ya lebih dramatis gitu-gitu kan, tapi masih ya karismatik, masih ganteng gitu kan. Kalau dia beneran 180 derajat gitu. Itu Enggak, gue juga, nah itu dia mungkin karena gue jadi kayak mencoba apa ya, kayak jadi berasa main-main gitu loh, maksudnya main-main dalam project ini dalam arti kayak nggak ada pakem yang pasti yang jelas lo harus bedanya gimana, jadi kayak ya udah ya mungkin karena Aco juga sama tim lainnya juga kayak ngebuka kesempatan kita buat explore juga gitu ya. Dan kalau gue juga jujur awal-awal tuh agak kayaknya hari-hari pertama deh gue tuh juga sebenarnya masih bingung karena si Emily ini tuh juga sejahat apa sih atau serese apa sih? Karena gue juga takutnya yang kayak, aduh takutnya juga terlalu nge-switchnya tuh juga yang terlalu jauh banget, bener-bener yang satu karakter protagonis sinetron terus kehidupan nyatanya juga yang antagonis banget gitu. Nah itu juga awal-awal syuting tuh gue ternyata masih mencari itu tuh kayak ini segimana sih nih anak nyebelinnya atau tanda kutip tuh sejahat apa sih gitu. Nah itu tuh di-adjust, dibantu juga sama Aco sebagai sutradara, ya ngobrol juga sama teman-teman kayak gimana, apakah udah pas atau belum gitu. Ini berarti pertama kali ya switch karakter 180 derajat gitu. Kayaknya iya deh. Karena kan ya makanya sebelumnya kan mungkin kalau ada yang punya, maksudnya cerita-cerita yang punya kesempatan nge-switch kan either kalau nggak lo punya bipolar gitu kan, pasti yang biasanya ceritanya gitu. Nah ini tuh karena kita menjadi aktor ya ceritanya kan, jadi seru banget. Aktor dalam aktor gitu. Jadi itu banget. Dan kita tuh juga serunya tuh kalau syuting itu bercanda terus gitu. Kalau gue sih yang bikin semua orang bercanda. Bener-bener tag sama dia tuh gue capek banget sih. Itu bercanda mulu dan itu gue favorit gue tuh kalau misalnya lagi take scene sinetron. Saya tuh beneran dibebasin sama Aco untuk ya udah lu have fun lah sana, dibumbuin gitu kan. Gitu sih seru banget. Oh iya, ada gak sih kayak adegan yang kayak sepertinya dia selebay itu nggak? Atau kayak wow, lebih lagi, parah ya. Aduh, apa yang scene kita ya yang aku ngajak kamu berdansa. Nah ini menurut gue ngehenya Buki dan entah kenapa ngehenya Aco juga gitu sebagai saudara. Kayak misalnya di naskah kan adegannya adalah ceritanya gue sebagai Sendu dan dia sebagai Mas Panji. Tiba-tiba intinya Mas Panji tuh mengajak gue berdansa lah tiba-tiba di sebuah kafe. Di naskah dansanya tuh dansa slow dance gitu loh, tau gak sih dansa romantis. Terus entah kenapa nih gara-gara kelakuannya orang satu, dia propose ide ke Aco kayak. Gue bercanda doang sebenarnya. Awalnya bercanda kayak Cok, kenapa nggak dansa tuh yang
gitu ya. Desdugem gitu. Terus kayak oh yaudah gitu aja. Jadi bayangkan dibikin di set kafe biasa gitu. Saya kayak ayo dansa dengan aku sendu gitu. Maukah kamu berdansa denganku? Tapi aku takut Mas Panji, aku harus melihat gitu. Udah kan, gue berdiri, terus harusnya kan logikanya tuh yang gerak slow dance. Karena ceritanya musiknya tuh romantis harusnya di kafe itu gitu. Terus dia malah kayak ngajak gini ya, langsung kayak pegang tangan aku. Gak apa-apa, ikutin aja itu. Itu aja. Asikin aja. Wah, Joget. itu aneh banget. Makanya pokoknya kalau nanti teman-teman nonton adegan sinetron, percayalah itu prosesnya tuh bisa take berkali-kali gara-gara kita ketawa doang gitu, nahan ketawa gitu. Tawa mulu. Terus yang pas cabut pas kamu cabut, terus gue ngomong kan, soalnya dia habis diguyur sama Ijul kan, Enzi habis diguyur, terus dia cabut kan, mau jemput si Ijul. Terus kayak apa? Sendu, kamu masih basah. Terus Acu kayak jangan becek bercanda gitu kan. Akhirnya gue gitu tapi kamu becek. Gitu aja. Dan di proof sama aja. Aduh. Iya. Oh iya dan ini malah jadi kita yang ngalir cerita nih guys. Gak apa-apa. Dan ini tuh kayak yang lucu juga gini. Ini salah satu fakta juga ya. Jumlah gue berbicara kasar dalam series ini bisa jadi lebih banyak daripada seluruh hidup gue di compile. Gue juga sempat baca skripnya itu kayak gue tuh entah kenapa maksudnya gue ternyata tipe orang yang nggak terbiasa ngomong kasar sebenarnya dalam hidup. Jadi pas di sini tuh gue tuh benar-benar yang kayak anjir apa ada kata-kata yang akhirnya setelah berapa hari syuting gue tuh ngomong ke mak gue. Jadi gue lagi pergi sama nyokap kan kayak mama kakak ngomong kasar loh gitu kan. Emang ngomong apa? Terus gue ngomong kontol. Astagfirullahaladzim. Gitu. Mak gue tuh gitu. Jangan nonton tante. Ini kalau ditonton di TikTok gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya kan makanya tolong kebijakan editor aja ya kan gitu kan. Itu istilah contoh ininya karena emang ada dialognya gitu. Yang gue nggak tahu sih nanti apakah Aco akan masukin karena tetap dibikin 2 versi gitu. Tapi secara naskah Aco menuliskan itu. Gue harus lagi telepon-teleponan terus gue kayak alah konflik gitu. Nah itu tuh jadi kayak oh my god ini series ini bener-bener kalau dijumlahin sama berapa kali gue ngomong kasar dalam kehidupan nyata kayak jangan series ini deh. Itu lucu banget. Dan jujur ini soalnya gue referensi sinetron gue kan dikit ya. Iya. Gue soalnya sempat tinggal di luar dan gue cuma pas SD doang, jadi gue nggak inget kalau acting sinetron tuh gimana. Iya. Jadi gue sebenarnya referensi gue itu Joy Tribbiani yang di Friends. Dia kan telenovela kan sinetron juga kan. Makanya gue sering kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu dan gue ngeliat-ngeliat di YouTube juga kayak sinetron actingnya kayak gimana, selebay apa gitu kan. But ya seru sih. Seru ya. Nah pas awal-awal ditawarin gitu baca skripnya berarti gimana dong? Itu kan kayak dari skripnya aja udah udah ngehe banget. Itu gimana tuh? Kenapa akhirnya mau itu yang kalau gue dikasih skripnya itu sebagai Julian. Jadi gue belum dikasih skrip Panji gitu kan. Jadi gue belum coba yang acting sinetron. Dan gue diceritain kayak ya lu nanti jadi pemain sinetron yang karismatik, yang ganteng. Gue kayak gimana ya? Oke, coba gitu kan. Terus akhirnya gue casting, alhamdulillah dapet sih. Seru, tapi lumayan challenging juga sih untuk gue dapetin that kind of character yang itu. Gimana kamu? Sama gue juga casting gitu. Terus kayak udah diceritain sama Aco juga kan tentang project ini. Mau bikin nih tentang intinya his love letter untuk dunia sinetron gitu. Karena kan maksudnya sebenarnya secara cerita juga berangkat dari pengalaman Pribadi. Aco yang sangat personal juga gitu. Dan memang mungkin kebetulan juga karena gue punya pengalaman 7 tahun di sinetron stripping gitu. Jadi anjir nih personal juga nih gitu maksudnya dalam ngerjainnya. Tapi ditawarkannya juga sebagai karakter yang gue tahu nih Aco nih kadang-kadang suka sengaja narik-narikin orang yang kasarnya gini, gue dulu juga emang dikenal sebagai protagonis. Jadi kayak orang tuh dia tuh seneng banget bikin sesuatu yang kayak orang tuh biar nonton kayak
anjir ini beneran apa enggak ya? Iya. Kayak anjir ini jangan rese ya orangnya ya. Iya, Emang iya. aslinya tuh kayak gitu ya gitu. Yang pasti ngajak-ngajak orang yang beneran pernah di bidangnya itu gitu. Nah, Iya. dan kebetulan gue pribadi juga memang selama ini belum pernah dipercaya untuk ngebawain karakter yang rese gitu. Jadi pas diajak casting ini ya seneng banget lah gitu. Iya. Terus tahu gimana ceritanya, tahu karakter-karakter Iya. yang lain kayak gimana, gue kayak Iya. aduh lucu banget gitu sebenarnya series ini. Jujur gue salah satu yang bikin gue tertarik masuk ke sini tuh karena satu sutradaranya Aco. Gue dulu pernah untuk iklan apalah itu mereknya ya. Ada lah ya. Adalah. Tapi itu dan gue pengen banget nih yang emang project yang emang serius gitu loh, maksudnya yang sinematik kayak gini gitu loh. Iya. Sama Aco gitu. Terus gue sempet dibilang kalau yang lucunya tuh Bang Fahmi yang jadi casting director ya pas gue lagi casting gitu kan. Kayak ya lu nanti coba deketin si Ijul ya. Nanti yang Ijul yang peraninnya Enzi. Gue kayak gua harus. Oh, ada Ya. NG-nya itu ya. Iya. Soalnya gue dulu suka banget nontonin dia di Tonight Show kan. Iya. Seru tuh. Baya gitu. Oh iya. Kalian kalau di lokasi syuting itu kan fun banget ya denger lokasi syutingnya itu. Apa kalian setelah take itu ngobrol-ngobrol juga atau fun-fun juga atau kayak Iya. fokus gitu juga? Seru apalagi kalau misalnya ada Runi dan rame-rame itu tuh kita sampai download Stumble Guys tau gak sih? Oh iya tahu Iya. semuanya. Download sampai kan main bareng, Main bareng. bercanda bareng, rokok bareng. Bodor banget sebenarnya di set sih Sumpah, gitu. sumpah. Ya Bercanda. kayak kalau misalnya di set lagi maksudnya yang baik adegan sinetron maupun adegan seriesnya ini ya gitu. Iya biasanya walaupun lagi adegannya lagi serius tuh tetap ujungnya bercanda-bercanda Iya, sih. bercanda. Kecuali mungkin kalau lagi cukup emosional Iya. gitu ya gitu. Misalnya ada Iya, adegan-adegan scene terakhir tuh yang memang lebih membutuhkan fokus Fokus, gitu-gitu iya. ya, lebih kondusif lah Iya. gitu. Ya emang kalau yang lagi fokus ya udah kita nggak Ah, ganggu. Oh, iya. Udah nggak ganggu gitu. Kita Tapi tahu lah. soalnya jujur semua cast-castnya tuh iseng semua. Iya. Ohim, gua, Gak ada yang Randy, manis ya gak ada yang kayaknya. manis gitu. Lu doang. Masa Kan kamu kan jiwa orang tua. aku tuh ibu-ibu bukan Ibu-ibu. manis. Iya betul. Sumpah semuanya iseng dan bercanda dan ya maksudnya anak-anak anak-anak wardrobe juga soalnya kan kita stationnya kan disatuin kan sama mereka. Jadi ya bercandanya sama mereka juga dan mereka juga gacor juga gitu loh, suka bercanda juga. Asik banget semuanya. Seru. Tapi ada drama gak sih di syuting drama Ratu Drama? Untungnya enggak ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Untungnya kayaknya ya. Iya enggak ada. Seingat gue juga nggak ada drama. Ya kan karena series kita drama ya, jadi kayak nggak perlu ada Siapa tahu drama. gitu kan. Iya. Seingat gue enggak sih, Enggak ada. enggak aman-aman aja. Aman-aman aja. Siapa tahu ada Ada ceritanya drama orang lagi gitu syuting ya, ada series drama gitu di balik drama. drama. Enggak. Berlapis gitu ya. Cuman waktu itu aja kayak satu hari gue nggak nimbrung sama anak-anak, gue cuman tidur. Itu karena gue lagi gak enak badan. Gue lagi sakit. Itu doang, gue tiduran di saat itu doang. Dari itu gue FOMO banget. Semua orang FOMO juga. Gitu sih. Ada hal unik lagi nggak sih dari Aco kan dari tadi kayaknya emang Iya kayak Aco ini kayak keanehan ini Aco. aneh-aneh. Aco tuh emang aneh sih gitu orang. Gimana tuh ada cerita yang lebih spesifik saat di direct oleh Aco gitu? Yang kocaknya itu, gue kan suka bercanda kan. Lagi apa namanya? Kalau lagi nggak di set atau lagi di set motek gitu-gitu kan. Dan selalu tuh Enzi tuh dia nggak bisa fokus. Apalagi kalau lagi sinetron. Dia ketawa mulu soalnya apapun yang gue lakuin dia Karena ketawa. lo aneh juga Emang jadi gue aneh ya, sorry. Terus Itu kan tuh si Aco tuh pernah bilang, udah deh kalau kalian take jangan ngobrol, adanya nggak fokus ketawa mulu gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus ada satu hari Aco datang ke set malah jadi bicara-bicara sama gua. Jilat udah sendiri tau. Itu kocak. itu gue inget ini. Aco tuh suka banget ya mungkin karena dia juga explore ya, maksudnya bermain-main juga sama project ini gitu. Kayak berapa kali gue pengalaman dan gue yakin bukan cuma gue sih, semuanya kayak Enzi, lo gitu. Mungkin kayak misalnya adegannya tuh lagi dia tuh suka matain emosi di tengah atau di ending. Kayak misalnya emosi terakhir gue tuh sedih. Maksudnya acting gue tuh emang gak real gitu. Cuman maksudnya gue tuh ceritanya lagi berakting sedih gitu di depan orang gitu. Terus gue tuh udah sedih. Tiba-tiba Aco tuh ngomong di hati gitu kayak tawarin tawarin produser bakmi.
gue lagi habis nangis, tiba-tiba gue disuruh nawarin bakmi. Coba belokin nih gimana tuh? Jadi akhirnya gue tuh yang kayak, papi mau bakmi. Dia suka bikin kayak gitu tau. Iya, terus gue di itu tuh gak ada di naskah dan endingnya tuh gue ceritanya gue lagi acting sedih di depan produser, men. Sumpah, itu lucu. Tiba-tiba gue harus caper dengan nawarin bakmi. Buset, emosi gue ditempel banget. Absurd. Sumpah dia suka nge-briefing satu orang tapi the restnya nggak di-briefing biar emang ketawa. Kayak scene yang di apa namanya yang di rumah sakit sinetron itu tuh si Ijul Enzi dia kan lagi tiduran, ceritanya mau face off gitu kan. Terus gue ceritanya datangin dia udah gitu doang. Terus si Aco tuh datengin gue, lu ke dia, lu lurus pipinya, terus lu tanya kenapa dia nggak apa-apa, mukanya masih mulus. Si Enzi langsung ketawa, langsung fokus, ulang lagi. Tuh Aco kocak banget. Gue suka inisiatifnya dia kayak gitu, tuh improv-improvnya lucu banget. Jadi mungkin nanti teman-teman nonton tuh rasanya tuh kayak naik turun, tapi tenang, bukan teman-teman doang, pemainnya juga digituin gitu loh, kayak anjir emosinya dibalik-balikin banget gitu. Adegan paling favorit dari yang kakak peranin deh di series itu, ada satu nggak? Semua soalnya. Aduh banyak. Sumpah, iya banyak. Yang ngerebus matras yoga. Ditambah caranya. Wah itu tai banget. Anjir itu. Ini lagi nih kelakuan muncul malah dari tralis gue banget. Dari jendela anjir, terus gue ditarik sama Enzi, sini masuk. Tapi aku nggak bisa. Ada tralisnya. Lewat pintu mas. Oke gue cabut. Tapi itu di script ada. Gak ada. Ya Banyak. Jadi Jadi banyak adegan yang merespon dari set juga gitu loh. Jadi kayak kita lihat setnya gimana, barang-barang di sekitar kita tuh apa gitu. Jadi ya udah bener-bener jadi kayak main gitu. Maksudnya kayak kita tuh main banget ini project ini main tapi serius gitu. Gimana sih? Gitu deh. Seru banget ya. Seru banget. Gila penasaran banget. Penasaran sih. banget. Ada pesan-pesan nggak untuk yang mau nonton atau udah nonton? Biar penasaran gitu kan. Iya, Dari iya, cerita-cerita iya. kita nih udah cukup menggelitik hati harusnya. Seru banget. kalau dari gue sih pesannya apa ya? Soalnya nonton aja gitu loh. Soalnya semuanya dapat gitu loh, komedinya, dramanya, lu kesel sama dianya dapat banget. Misterinya anjay, misterinya Julian. Kenapa ya Julian ya? Dan itu sih, dan gimana ya, lu bisa bukan belajar sih, you can understand lebih banyak you can understand more about the industry aja gitu loh. Gitu. Kalau dari Kamanda Iya sama sih, teman-teman nonton aja karena menarik banget. Terus mungkin kayak gue lagi-lagi kalau kata Aco ya, kalau kata Aco ini tuh kayak sebenarnya surat cinta untuk sinetron gitu loh sebenarnya. Jadi bukan series untuk menjelek-jelekan tuh bukan gitu, bukan sama sekali. Justru kayak ini celebrate sinetron yang udah jadi bagian dari hidup kita dari kecil gitu kan. Maksudnya dari kecil kita nonton sinetron gitu di saat kita juga belum ada tontonan apa-apa gitu. Terus kayak apa ya? Kayak pengen ngasih tahu juga sih tentang gimana sih kehidupan teman-teman di balik layar gitu. Maksudnya kayak kita mau ngomongin tentang apa sih problemnya, kalau kata sang sutradara tuh bagaimana pengecutnya kita masing-masing sebenarnya gitu. Bener. Karena semua karakter tuh pengecut sebenarnya gitu, pecundang. Semuanya ada sisi-sisi yang Ada mereka sisi-sisi. takut untuk overcome gitu. Gitu dan ya itu apa, bisa jadi kayak pengen ditunjukin bahwa bisa jadi kehidupan itu tuh bahkan lebih drama daripada sinetron itu sendiri gitu loh. Penutup yang menarik. Di klip nih buat TikTok nih. Iya itu. Keren banget ya, gue gak bisa ngomong kayak gitu tau. Otak gue gak nyampe aja. Sejak kecil Sudah kecil udah terlatih. Suaraku tadi bagus. Iya. Luar biasa. Bilang dong coba. Nonton. Nonton drama Ratu Drama. Oh ada. Waduh. Saksikan drama Ratu Drama. Saksikan di video.com. Weh, enak banget itu. Ntar dipakai buat iklan beneran. Di klip nih. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, subscribe.